kalau partai-partai itu berpikir saya harus menang, berarti dia berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada perubahan. Tapi kalau dia memaksakan wakilnya dengan buta, itu dia tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada perubahan, tapi berpihak kepada bagaimana partainya saja bisa menyalurkan wakil presiden. Bung Raffi, saya ini kan rakyat biasa, ya kan. Kalau saya nggak dipanggil, kalau dipanggil saya datang. Ya kan? Saya mau ke sana terus alasannya saya mau bicara apa? Ya sekarang kalau orang marah sama Anies itu kan persepsinya. Kan yang Bung Raffi sampaikan persepsinya kan bahwa Anies setuju kan gitu kan. Kan karena untuk aman kan gitu. Saya tanya dong sekarang kalau itu panggil Anies ke Demokrat, panggil Anies ke PKS, sebenarnya ceritanya bagaimana? Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, Sobat RH sekalian, di depan saya ada senior ya, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kedua kalinya ya duduk di kursi panas ini. Di hari yang sama juga, Jumat. Di hari yang sama, Jumat ya. Dan pada waktu itu bagi saya ada soal juga. Ada soal karena saya selesai soalnya. Ya, insya Allah udah selesai. Karena waktu itu saya difitnah difitnah membuat apa istilahnya podcast bodong ya. Ke merekayasa. Tapi beruntung saya punya tamu Pak Gatot karena saya ingin menanyakan hal ini dan it could be possible terkait juga dengan Pak Gatot ya. Kaitan dengan saya? Apa bisa itu? Jadi, karena orang juga nanya, wah ada juga tuh Anies AHY, Anies AHY, Anies Hovifa, Anies Yeni, ada juga Anies Gatot gitu kan, gitu ya. Oke, lalu sekarang saganya di Anies Caimin ya. Pak Gatot, saya ingin point of view ya, pandangan luas Pak Gatot mengenai kejadian terakhir ini soal Anies yang akhirnya dikabarkan menggandeng Caimin. Dan itu difasilitasi oleh Surya Paloh. Hitungannya sederhana, kalau Nasdem PKB saja itu sudah cukup karena 117. Jadi tidak tersandra. Tapi di sisi lain Anies konon pernah menjanjikan AHY menjadi cawapres. Bahkan ada tulisan tangannya. Saya tidak tahu Pak Gatot mau memandangnya dari apa, dari etika politika, dari soal lingkungan strategisnya kah, dari perubahannya kah dan lain sebagainya. Silakan Pak Gatot, point of view-nya. Baik, terima kasih Bung Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini menarik ya. Karena kenapa? Karena dikatakan Surya Paloh yang menginisiasi. Dan saya teringat pada 2014 itu pun Surya Paloh juga yang mengusung Jokowi sama-sama Bu Mega waktu itu pertama kali. Jadi insting politik, naluri politik Surya Paloh itu tajam saya pikir gitu. Dan saya pikir ini adalah langkah yang positif. Kita harus berpikirnya positif. Karena bagaimanapun juga untuk aman. Maka saya katakan alhamdulillah kalau Caimin
bergabung, otomatis kan bukan Caiminnya saja dengan partainya kan gitu. Oke, dengan partainya dan kemungkinan dengan NU-nya mungkin yang lain-lainnya lah. Jadi kita harus berpikiran positif seperti itu. Jadi dengan demikian maka kondisinya sekarang aman. Amannya salah satu partai pergi, masih ada penggantinya, masih kuat apapun juga, sehingga dengan demikian istilahnya orientasi saya yang penting dari oposisi itu ada wadah, saya kan katakan begitu. Itu waktu reaksi kebangsaan Pak Gatot ada wadah. Nah, berorientasinya adalah yang penting Anies maju. I see. Kan gitu, yang penting Anies maju dan aman. Itu pemikiran dari Surya Paloh. Kan gitu. Perkara nanti siapa yang jadi wakil, ini kan masih variabelnya masih tinggi. Masih tinggi. Kecuali sudah ada tanda tangan masing-masing ketua partai dan sekjen mengatasnamakan mengusung Anies Caimin, itu tidak bisa diapa-apakan lagi kan. Ini kan masih variabel. Dan kesepakatan partai juga mengatakan bahwa Anies yang akan menentukan nanti calon wakil presiden. Itu masih variabel. Mungkin saya pikir masing-masing partai berorientasi pada survei yang dilakukan masing-masing. Tapi saya pikir sudah waktunya sekarang ini adalah berpikir bukan lagi apa, tetapi berpikir bagaimana menang. Ya seharusnya partai itu kalau memang dia berpihak kepada rakyat, berpihak kepada perubahan, maka yang dipikirkan adalah bagaimana menang. Bukan siapa wakil presiden, bukan saya harus menyodorkan wakil presiden. Saya bilang bukan saya harus menyodorkan. Yang penting ada simbol oposisinya tadi ya. Anies kan simbol oposisi, kan gitu. Jadi dalam demokrasi memang harus ada wadah itu, sehingga semuanya tersalurkan gitu. Kan. Nah dalam konteks ini, seharusnya partai-partai itu berpikir adalah satu, kita mengajukan Anies, tapi berorientasi bukan saya harus menunjukkan ini wakil presiden, tidak, tapi saya harus menang. Itu harusnya punya prinsip seperti ini. Karena kenapa? Kalau partai-partai itu berpikir saya harus menang, berarti dia berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada perubahan. Tapi kalau dia memaksakan wakilnya dengan buta, itu dia tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada perubahan, tapi berpihak kepada bagaimana partainya saja bisa menyalurkan wakil presiden. Good. Gitu. Jadi ini poin yang sangat menarik. Artinya kan kalau seandainya Demokrat mau menerima kehadiran PKB dengan Caimin dan gerbongnya ini, maka sesungguhnya kan KPP Koalisi Perubahan ini menjadi lebih kuat, ya? Iya, betul. Dan peluang menangnya malah jauh lebih besar jadinya. Iya, kita kan harus berpikir bahwa partai itu masing-masing kan punya kader-kader, punya jaringan. Jaringan itu kan akan bekerja. Semakin banyak partai, semakin jaringan itu bekerja kan. Gitu. Yang dampaknya adalah ke partai juga dan kepada yang dijagokan juga. Tapi kita kalau bicara, saya kan seolah-olah mewakili Demokrat yang marah, marah ini. Kalau kita baca misalnya. Demokrat menunjukkan bahwa Anies pernah membuat sebuah tulisan tangan yang mempropos AHY sebagai calon wakil presidennya. Makanya kemudian Demokrat selalu minta agar cepat diumumkan, kan begitu? Karena dia takut memang kelihatannya kalau tidak cepat diumumkan ada perubahan-perubahan politik seperti ini. Tanggapan Pak Gatot? Harus diingat bahwa kalau yang mengusung Anies itu hanya Demokrat, maka boleh itu seperti itu. I see. Kan, tapi yang mengusung kan ada Nasdem, ada PKS, sekarang ada PKB juga. Ya. Jadi agar tuntas dirembuk bersama, saya pikir jalan yang terbaik sekarang seperti itu. Dan dalam kontrak-kontrak politik apapun juga itu finalnya adalah pada saat hari terakhir pendaftaran yang sudah ditandatangani ketua dan sekjen. Itu baru legal. Yang lainnya itu baru janji-janji. MOU saja. MOU saja kan sebelum janji kan nggak ada masalah kan. Sebelum ada notarial kan baru draft. Kemudian saya pikir Anies seorang yang cerdas. Kemudian tahu tentang strategi lah kalau nggak dikatakan ahli. Mana mungkin seorang yang cerdas dan tahu strategi akan mengumumkan wakilnya sejak sekarang. Kan pasti kelompoknya Pak Prabowo, kelompoknya Pak Ganjar. Orientasinya kan mereka menang. Kalau Anies sudah menyampaikan wakilnya si A atau si B dari awal, maka antitesisnya kan dicari. Kelemahannya di mana? Gitu. Dan ini saya katakan pasti kalah. Saya katakan saya tahu pasti kalah. Gitu.
Jadi bagaimana caranya supaya ini? Tapi kalau terakhir orang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Contohnya Bung Raffi dengan saya dia main bulu tangkis. Iya. Pemain dan manajer. Iya. Sekali-sekali Bung Raffi menang, sekali-sekali saya menang. Iya. Kan gitu. Bung Raffi single putra menang, double putri menang. Saya single putri menang, double putra menang. Oke. Kan tinggal ganda campuran. Tapi kok double putri mana mungkin kita double putri? Bukan, manajer dan pemain. Oh, manajer dan pemain. Oke. Dalam pertandingan kan yang pertandingan single. Oke, I see. Kan tinggal ganda campuran. Iya. Panitia mengatakan segera mengumumkan paling lambat sebelum pertandingan besok dimulai pengumuman. Iya. Bang Raffi ngambil Susi sebagai pasangannya. Bukan Susi Pujiastuti, ini Susi Susanti. Ya, entah siapalah Susi kan gitu. Oke. Begitu mulai bilang Susi, saya diam-diam terakhir. Iya. Saya pakailah Tuti. Iya. Kayak gitu. Karena kalau saya selalu menang kalah sama Bang Raffi, tapi Susi selalu kalah sama Tuti. Iya. Abang kalah. Oke. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, saya terakhir, ya kan tiba-tiba abang menggunakan Dewi. Iya. Kan gitu. Iya. Sedangkan kalau saya Tuti selalu kalah sama Dewi, ya menang abang. Oke. Logika berpikirnya seperti itulah kira-kira. Oke, tapi kan ini kalau kita lihat, saya seperti devil advocate ya, jadi seperti membela Demokrat, jadi biar seru kan diskusi kita. Tapi kan persoalannya ini ada dua. Persoalan pertama adalah kalau kita bicara tentang AHY, dalam survei-survei AHY kan selalu menempati posisi atas bersama ya Erick Thohir, Sandiaga Uno. Caimin tidak pernah masuk level itu, bahkan level menengah pun sulit dia. Dan yang kedua, citra Caimin sendiri ya kan sebagai tokoh perubahan kan nggak ada. Justru dia dianggap bagian dari istana, pasien rawat jalan KPK kan, setiap saat bisa dibidik ke kasus-kasus hukumnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah Anies tidak membawa liability, tidak membawa beban sesungguhnya dengan ngambil Caimin sebagai cawapresnya misalnya? Ini kan masih nuansa. Iya. Kan masih nuansa saja. Iya. Kemudian belum pasti, karena baru dari Surya Paloh, belum dari PKS, belum dari Nasdem sendiri kan gitu. Iya. Dan belum dari Demokrat sendiri. Ya, ini kan masih variabel istilahnya gitu. Tetapi yang perlu dilihat, yang saya melihat ini adalah suatu nuansa yang bagus. Satu PKB, berarti sebagian NU kalau tidak semuanya sudah terwakili di situ kan gitu. Nah, perkara nanti wakil presidennya kan ya, seharusnya semuanya bersabar. Tapi menyambut ini semua dengan suatu yang gembira lah, yang positif lah. Kan ya, sehingga kondisi perubahan ini sudah mendapatkan kekuatan baru, angin baru. Gitu. Perkara nanti wakil presiden yang kadang bisa saja, ayo sekarang ini di saat bulan September ini Nasdem bikin survei, Demokrat bikin survei, PKS bikin survei, kemudian PKB bikin survei, kemudian tim sendiri juga bikin survei yang netral. Biar objektif gitu. Biar objektif karena orientasinya kan menang. Orientasi kan menang. Jadi saya ini loh, Anda sekian kan gitu loh. Kan bisa kompensasi itu bisa tidak Anda tidak jadi wakil presiden tapi kompensasi di kementerian lebih banyak sehingga mesin partai itu bekerja. Saya pikir ini masih variabel. Tapi yang paling penting adalah seharusnya kita semuanya menyambut bagi perubahan ini harusnya menyambut ini adalah hal yang positif. Gitu. Saya agak kaget juga ya ketika Pak Gatot menganggap ini sangat positif ya, karena kalau saya lihat misalnya ini mohon maaf ya, kalau saya nyinggung sedikit asal institusi kan, kalau Demokrat kan di sana kan ada Pak SBY yang pasti satu institusi dengan Pak Gatot, ada AHY yang bekas anak buah begitu ya. Tapi Pak Gatot tiba-tiba melihat ini dalam kacamata politik yang berbeda barangkali. Itu bisa dijelaskan, Pak? Ya mudah saja, kan gitu. Dalam konteks Pilpres ini, harusnya semuanya berorientasi untuk menang. Kan gitu. Harusnya berorientasi untuk menang, bukan berorientasi untuk kepentingan masing-masing partai, tapi kepentingan rakyat semuanya kan gitu. Menang untuk kepentingan rakyat itu dia. Orientasi itu aja gitu loh. Jadi kalau dengan masuknya PKB, berarti kan sudah aman lah istilahnya. Sudah ada jaminan kalau ada partai 1-2 ngambek masih bisa gitu kan, sehingga yang sebenarnya yang diuntungkan ini Anies. Ya Pak Anies yang diuntungkan, iya kan, karena dia kan
jelas dia sudah aman untuk maju. Untuk maju. Dan saya pikir semuanya juga berorientasinya kan kepada Pak Aniesnya sebagai sebagai calon presidennya. Calon dari perubahan. Karena ini. kemarin itu kan ada yang mengatakan begini, Pak. Bahkan saya dengar sendiri nih dari elit partai Nasdem. Katanya kalau AHY jadi wakil ya lebih baik kami mundur saja dari KPP. Kalau Nasdem mundur ya nggak bisa nyalon. Karena PKS Demokrat nggak cukup kursinya kan. Cuma 50 tambah 54 104. Lalu kalau seandainya Nasdem mencalonkan katakanlah di luar AHY, giliran Demokrat yang mau mundur. Kan ini politik saling sandra jadinya kan. Karena kalau misalnya Demokrat mundur nggak bisa nyalon juga. Nah tapi sekarang dengan masuknya PKB, maka dengan 2 saja Nasdem dan PKB cukup sudah karena 117. Artinya dari koalisi itu ada yang dominan. Kadang-kadang kan dominan dibutuhkan untuk menjaga soliditas kan? Ya itu dia. Ya. Itu dia gitu. Karena kalau misalnya sama-sama sahamnya sepertiga itu bisa saling kunci kan? Ya. Nah kalau yang dengan dominan ini you take it or leave it kira-kira begitu. Itu saya pikir Surya Paloh mengambil langkah-langkah itu adalah untuk membuat lebih solid bukan untuk perpecahan. Oke. Bahkan dia ibaratnya even the worst scenario dia tetap bisa maju gitu ya ibaratnya. Karena kan Surya Paloh tidak mengusung dari partainya atau anaknya kan gitu. Saya ingin bicara yang lebih substantif lagi jadinya. Kan orang akan menganggap kok tone-nya seperti Pak Gatot mendukung Anies gitu. Padahal dalam suatu statement kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di mana Pak Gatot presidiumnya, kami itu belum menentukan dukungan terhadap pilpres apapun. Karena Pak Gatot mengatakan kepastian itu ketika menjelang penutupan pendaftaran, itu baru pasti. Iya betul. Dan penutupan pendaftaran itu ya pada bulan Oktober, pertengahan Oktober, masih 1,5 bulan lagi. Betul. Bisa dijelaskan? Ya, saya kan menjelaskan ini dalam konteks Anies sama Caimin, kan gitu. Maka saya katakan persepsi saya, gitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mendukung Anies. I see. Saya mendukung Prabowo, saya mendukung Ganjar, tidak pernah. Tapi dalam konteks ini adalah sebagai warga negara yang tahu demokrasi dan tahu situasi, maka yang membahagiakan saya kalau Anies bisa maju, maka oposisi itu sebagian besarnya itu sudah terwakili. Jadi pikiran dan sikap-sikap oposisional itu ada wadahnya gitu ya. Ada wadahnya. Kalau orang ada wadahnya, maka dia nggak bisa berubah. Tapi kalau dibungkam, ini kan sangat berbahaya gitu loh. Berbahayanya taruhlah oposisi itu hanya 30%. Kan kemudian pemilihan presiden dibagi lagi 2. Paling cuma 35 atau 40. Ingat, demokrasi itu selalu berafiliasi dengan mayoritas. Ketika seorang presiden tidak didukung oleh mayoritas, dia tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Di RT saja lah, ada 10 orang, yang dukung cuma 2. Bisa jalan program RT? Nggak bisa. Itulah latar belakang saya. Jadi untuk agar bangsa ini ke depan itu bisa berjalan membangun ini dengan kondisi aman. Siapapun yang menang nantinya. Saya ingin nanya lebih personal lagi nih Pak Gatot ya. Orang sebenarnya entah GR-an saya sendiri atau tapi di sini banyak tuh orang menyebut. Orang tidak pernah menyebut misalnya Prabowo Gatot Nurmantio, nggak pernah. Sama-sama jenderal ya kan. Kemudian orang nggak pernah menyebut Ganjar Gatot Nurmantio. Tapi karena kelemahan presidensial threshold, orang juga tidak bisa mencari calon lain karena nggak ada slotnya. Nah, tapi orang sering menyebut misalnya Anies Gatot Nurmantio sebagai alternatif sebelumnya Anies AHY. Bahkan waktu di polling di era channel awal-awal, Anies Gatot Nurmantio termasuk yang unggul nomor 1. Nah sekarang memang disalib Anies AHY karena terlihat Pak Gatot tidak memiliki gerakan apa-apa. tidak terlihat di publik misalnya. Beda kan sama AHY kan, terlihat di publik mengantar dan menjemput
Anies pulang haji, nonton wayang sama-sama dan lain sebagainya. Pak Gatot, saya nggak tahu posisinya. Silakan Pak Gatot jelaskan soal ini. Ya, saya katakan bahwa kalau ada yang mengatakan demikian, alhamdulillah. Ya. Saya ini kan sudah 5 tahun pensiun. Oke. Sudah tidak di kementerian, kemudian tidak punya partai. Pada posisi seperti itu kan, alhamdulillah gitu. Oke. Jadi masih disebut alhamdulillah. Masih disebut alhamdulillah kan, masih kan alhamdulillah. Jadi begini, Bung Raffi, bahwa suka tidak suka mau tidak suka, saya punya keyakinan bahwa untuk memimpin Indonesia itu kalau tidak ada takdir tidak bisa. Oke. Nah, gitu kan. Oke. Nah, kemudian saya ini sekarang ini punya tugas, tugas pribadi juga, termasuk juga untuk mengedukasi sebatas kemampuan saya. Oke. Untuk mempersatukan bangsa ini yang tercabi-cabi, yang gitu, agar benar-benar memang politik kita ini kan seolah-olah politik ini hanya pelaksanaan pemilu 5 tahun, ya kan? Coba bekerja untuk institusi kekuasaan, gitu kan? Padahal kan bukan itu sebenarnya. Itulah yang saya katakan sekarang ini bahwa politik itu selalu punya agenda yang namanya transformasi sosial. Jadi kalau namanya kata, oh Anies tuh ada yang nggak mau perubahan, nah itu orang yang nggak tahu politik. Politik itu agendanya transformasi sosial, menuju apa? Menuju kebahagiaan. Kan gitu, menuju peradaban yang lebih baik. Kan gitu. Nah, sekarang ini kenapa terjadi seperti ini? Sekaligus saya sampaikan, Bung Raffi. Ini karena apa? Kita sudah menyimpang. Bayangkan sedikit sejarah saja. Sutomo itu cum laude di Leiden University. Kan ya? Dr. Sutomo. Iya. Cum laude itu. Doktornya juga cum laude. Warga negara yang negaranya terjajah. Di negara orang cum laude. Kemudian Bung Hatta. Bung Hatta itu jangan salah, dulu ikut organisasi komunis internasional. Dan dia dipecat. Dia sangat paham sekali bahwa bagaimana komunis itu gitu. Dan mereka berdua itu juga ikut sebagai perancang pembukaan Undang-Undang 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Maka membuat demokrasinya yang ciri khas. Indah, Bung. Cuma banyak kalau saya bicara masalah Pancasila dibilang orang ini ngelindur, mimpi kan gitu. Tapi coba bandingkan. Sila keempat itu kan demokrasi Pancasila di sila keempat, setuju nggak? Setuju. Itu sila ketiganya apa? Persatuan. Sila kelimanya? Keadilan. Nah, itu dia. Jadi demokrasi ini yang pertama kali harus dilakukan adalah karena bangsa ini lagi kerajaan-kerajaan dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kali diutamakan adalah persatuan. Apabila persatuan itu bisa terjadi, ya, dengan melakukan demokrasi sesuai Pancasila, maka bisa menjadi keadilan sosial. Maka kondisi sekarang ini, apakah ini bisa lebih bagus dari Pancasila atau tidak? Cukup kita lihat bagaimana persatuan kita, bagaimana keadilan sosial. Ingat, apabila keadilan sosial atau ketimpangan atau kesenjangan sosial tinggi, maka bisa terjadi tsunami sosial yang akan menikam demokrasi itu sendiri. Gitu. Dan ini menarik ya, kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan Anies ya. Anies kan dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya. Jadi titik tekan dia itu keadilan sosial. Apa memang itu sesungguhnya problem kita ya, Pak Gatot? Ya kan sejak kita merdeka, itu yang terlihat jelas kan tidak ada keadilan, ya kan? Kemudian ketimpangan, kemiskinan, kan gitu. Jadi yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya politik itu adalah program untuk agendanya itu untuk meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Di Indonesia itu keadilan sosial. Tentu Anies memfokuskan ini. Apa salahnya? Kalau memang yang dilakukan ini adalah cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang 45. Itu yang sebenarnya seharusnya semuanya berpikir seperti ini. Bukan kekuasaan yang langgeng, kan gitu, dan lain sebagainya. Tapi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, menyempitkan ketimpangan sosial dan membuat semua bahagia. Kan politik itu sebenarnya. I see. Pak Gatot, orang tentu akan bertanya ya,
Sebenarnya Pak Gatot ini pernah ketemu sama Anies gak? Ya. Oh, kalau saya ketemu kan waktu itu kebetulan di Jogja. Oke. Ya, saya pun tidak tahu. Teman saya minta saya jadi saksi. Terpaksa saya lebih cepat lagi perginya dari Belanda kan. Iya. Saksi pernikahan. Saksi pernikahan. Begitu ditanya ternyata saya saksi dari anaknya teman saya yang perempuan. Mas Anies saksi dari pria. Oke. Ya ketemulah sebagai sama-sama sebagai saksi kan gitu kan. Iya. Itu kan ketemu. Gitu pernah kan. sempat ngobrol lama nggak sama ya ngobrol bercanda. Oke. Ngobrol bercanda. Ya karena kan waktu di kementerian beliau Menteri Pendidikan dan saya Panglima TNI. Oh iya paling tidak pernah ya. Pernah. Ya, selalu bersama-sama. Pernah gitu. 2 tahun ya paling tidak ya minimal. 1,5 tahun lah karena Anies itu 27 Juli di reshuffle-nya. Dengan Bu Anies juga kenal baik saya gitu. Oke. Oke, tapi pembicaraan serius soal-soal koalisi personal tuh nggak ada ya? Ya kalau Pak Anies nggak membuka bicara seperti itu masa sama saya kalau ketemu ya bercanda aja kan. Wah, kok sekarang rambutnya tambah putih kayak gitu aja kan. Oke, biar kita objektif, saya ingin bacakan komentar Sobat Era sekalian. Nah, komentar ini ya biasalah, ada yang pedas, ada yang senang, ada yang enggak gitu ya. Wajar. Oke, coba saya bacakan. Yang paling penting perubahan di depan siapapun capres dan cawapresnya itu ya. Kalau saya bukan AHY-nya, tapi kok akhirnya oligarki juga kan? Oke, nggak jelas maksudnya apa. Kemudian saya malah setuju Pak Anies sama Pak Gatot itu milih oke banget. Dia bilang begitu dia. Oh ya, makasih kopinya. Jadi saudara sekalian, ini saya dikasih kopi Pak Gatot ya. Tapi bukan Pak Gatot punya kopi nih ya, beli aja. Ini kayaknya rasanya robusta ini. Kayak saya kalau Arabica agak asam-asam tuh sebenarnya. Saya bacakan lagi Pak ya. Siapapun wakilnya saya tetap berjuang untuk Anies. Kemudian buzzer PKI goreng-goreng. Masalahnya apa perubahan ini tidak disusupi penumpang gelap, dibilang begitu. Ya salah satunya adalah mengatakan bahwa ini Caimin masuk ke dalam koalisi ini karena restu istana juga. Itu nanti dibahas juga. Artinya siapa yang memanfaatkan siapa yang menunggang siapa yang ditunggangi, siapa yang menunggangi kan begitu. Kemudian bukannya apa Caimin ini bisa jadi benalu? Sejarah lihat masa Gus Dur aja itu. Jadi ya dia dianggap mengkhianati Gus Dur kan. Yeni Wahid selalu mengatakan begitu. Siapapun wakilnya tetap Pak Anies. Kemudian setuju Pak Gatot, yang penting Pak Anies capresnya. Jadi begitu. Kalau masih maksa wakilnya Imin, kami nggak akan nyoblos Pak Anies. Tidak masalah, bukan AHY, tapi kalau pasangan pengantinnya orang dalam istana sama aja bohong. Karena mereka mempersepsikan Caimin itu adalah orang dalam istana. Kami ini pendukung Pak Anies sejati, jadi pro dan kontra di sana. Anies plus Gatot akan bawa kemenangan rakyat Indonesia. Ada juga Anies plus Gatot. Kemudian Anies Gatot paling cocok Anies Gatot. Mantap Pak Gatot, cerdas statementnya. BBM naik, pajak naik, selalu saja rakyat yang dijadikan sapi perah. Hidup golput. Ada lagi yang ngomong begitu. Kalau Pak Gatot yang jadi pasangannya Pak Anies pasti lebih kuat dan mantap. Oke. Ini ada banyak juga aspirasi begitu Pak. Wapresnya Pak Gatot aja. Betul pencerahan Pak Gatot, insya Allah bisa. Siapapun wakilnya Anies ketuanya. Saya selalu dengan Pak Gatot N yang sebagai seorang negarawan. Siapapun presidennya yang menang bohirnya. Ya ada juga. Saya setuju dengan pandangan Pak Gatot. Barakallahu fiik. Bapak Anies, Bapak Nurmantio, Bapak Rafli Harun. Saya Rafli bukan Rafli. Oke. Salam kami untuk Pak Gatot. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Salam sehat selalu buat Jenderal idola saya. Sehat selalu Jenderal. Pupung Saiful Barokah di Bogor. Oke. Semoga di pendaftaran Anies Gatot. Ada juga yang bilang begitu ya. Masih banyak nih Pak. Banyak sekali kalau saya bacakan semua nanti habis waktunya ya. Sampai besok. Silakan Pak komentari aspirasinya. Banyak juga orang yang menginginkan Anies Gatot ya. Tapi akhirnya orang kan bicara kan Pak Gatot memang beda sama
Caimin kan. Pak Gatot tadi bilang 5 tahun tidak menjabat, sudah kemudian gerbongnya bukan gerbong partai politik begitu. Silakan Pak. Tapi aspirasi kan bisa aja tiba-tiba tadi Bapak Gatot bilang qadarullah tiba-tiba plek pas didaftarkan beda orangnya, bukan Anies Imin. Silakan Pak. Ya, saya katakan alhamdulillah dan terima kasih. Ada yang menyampaikan Anies dengan saya pikir itu kan persepsi masing-masing. Tapi saya mengajak kepada publik ya melihat ini dengan jernih, ya melihat ini dengan jernih. Yang saya katakan tadi bahwa saya ingatkan bahwa Anies ini adalah sekarang ini ini satu-satunya calon dari perubahan dan oposisi. Gitu. Berorientasi apapun orientasinya harusnya bagaimana Anies bisa maju. Oke, gitu. Maju dulu ya. Ya maju dulu, kan gitu, maju dulu. Kalau enggak gimana mau bisa berubah ya sama-sama aja kan gitu. Nah, untuk wakil jangan dulu berkomentar yang ya komentar sih boleh-boleh saja, wajar aja ya. Iya. Tapi yang saya katakan bahwa ini nanti masih banyak perubahan. Indonesia itu variabelnya itu sangat tinggi. Oke. Ya kan? Baru kemarin 3, sekarang jadi 4 kan gitu. Iya. Ya. Kemudian apapun dan siapapun Caimin, ya kan? Tadi dari pemerintah dan sebagainya. Iya. Sekarang dia sudah bergabung kan. Sudah kita terima saja karena itu memperkuat. Iya, bahkan kalau kita bicara dulu Anies juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi kan? Iya, sama saja kan. Saya juga bagian. Pak Gatot juga. Jadi istilahnya berorientasilah kepada kemenangan. Berorientasilah kepada kemenangan. Itu kalau saran saya ya. Saya berorientasi pada kemenangan sehingga soliditas dari 4 ini akan memperkuat perkara wakilnya masih ya debatable lah istilahnya kan gitu. Dan komunikasi dari partai-partai kan sudah memberikan hak prerogatif kepada Anies untuk menyampaikan siapa wakilnya kan. Ya kita ikuti saja kan perkembangan itu. Pasti Anies pun memilih wakil adalah yang memperbesar kemenangan. Ya, yang memperbesar kemenangan. Bukan karena komitmen runtang-runtung gitu ya. Gitu saya pikir. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Raffi. Oke. Jadi Pak Gatot nggak minat sama sekali masuk dalam gelanggang persaingan itu. Orang kan nanya itu banyak Anies Gatot. Ya, sebagai warga negara tentunya saya punya keinginan. Iya. Tapi kan saya harus bercermin. Partai saya tidak punya kan gitu kan. Iya. Terus saya juga bukan pejabat kan gitu. Kecuali tadi kodratnya Pak ya. Iya. Itu. Oke. Banyak sekali orang bilang lebih baik Pak Gatot saja, pasti AHY akan terima. Kalau Surya Paloh nggak terima berarti dia yang masalah. Jadi ada juga Pak skenarionya ya yang mengatakan kan ketika belum masuk Caimin kelihatannya AHY sulit diterima oleh Surya Paloh dan Nasdem karena pada dasarnya Nasdem ini bersaing dengan Demokrat untuk menjadi partai yang kan kelihatan betul tuh. Nasdem kan pengen nyalipnya Demokrat tuh. Kayaknya dari dulu memang ambisinya nyalip Demokrat dan bisa terjadi karena mereka di ceruk yang sama. Lalu dia ngomong tentang Yeni Wahid, ngomong tentang Hovifah. Hovifah belum apa-apa sudah digeledah. Dia nggak berani. Kemudian pernah juga disebut Susi. Tapi ya sama-sama nggak nendang karena nggak bawa gerbong ya. Nah, ada orang mengatakan, ya udahlah, kita harus perlu alternatif yang bisa diterima kedua belah pihak. Ada orang mengatakan Gatot Nurmantio. Tapi ini terus terang Pak Gatot ya, saya tidak pernah melihat Pak Gatot pernah runtang-runtung sama Demokrat, pernah runtang-runtung juga sama Nasdem ya. Pernah bertemu dengan Surya Paloh atau pernah bertemu dengan SBY bicara serius soal politik mutakhir dalam 2 tahun terakhir inilah kira-kira. Bu Raffi, saya ini kan rakyat biasa, ya kan. Kalau saya nggak dipanggil, kalau dipanggil saya datang. I see, ya kan? Saya mau ke sana terus alasannya saya mau bicara apa? Gitu kan. Jadi saya senang itu mendengar Pak Gatot ngomong begitu. Artinya bisa saja kita 3 tahun 4 tahun yang lalu jenderal dengan pangkat tertinggi,
memimpin semua TNI yang ada, tapi hari ini kita rakyat biasa. Ya memang rakyat biasa kan gitu. Jadi kalau misalnya SBY nggak manggil, Surya Paloh nggak manggil, which is mereka lebih senior kan? Iya. Ya gimana masa kita mau datang sendiri? Tapi Budiman Sujatmiko berani juga dia datang. dia bahkan dia bikin Prabu ya kan? Yeah. Prabowo Budiman begitu ya. Berarti dia lebih pede. Padahal dia kan orang politikus sejati. Ya, dia politikus sejati. Oke ya. Kalau Pak Gatot mikir ewu pakai ewuhnya juga ya. Jadi bercermin siapa kita, siapa dia ya kan. Dia nggak butuh kita, dia nggak manggil kita, tiba-tiba kita nongol. Oke. Tapi kalau Kodrat memang nggak kemana nanti. Jadi banyak banget ini. Anur bilang Anies Nurmantio ya. Bilang Anur. Kalau saya bilang Afgan ya. Anies fit Gatot ya, Afgan, Gatot Nurmantio ya. Gitu. Featuring ya. Anies featuring Gatot Nurmantio Afgan. Kemudian Pak Jenderal yang cerdas, hebat. Saya dari belakang aja ini biar ini. Bukan masalah siapa cawapresnya, tapi cara mendapatkan cawapresnya dengan berkhianat, mengingkari omongan sendiri, tidak melibatkan Demokrat dalam memilih ya. Itu Pak. Jadi sebenarnya kan konsistensi juga ya. Sebenarnya yang diinginkan Demokrat ini caranya atau kekecewaannya, kan kita juga harus baca kan. Karena dari awal kan seolah-olah kalau tidak AHY pergi. Ya. Tapi sekarang dia mengatakan bukan soal cawapresnya tapi caranya. Ya sekarang kan begini, yang perlu diperjelas. Ya. Apakah Caimin itu bergabung diajak oleh Anies? Ya. Atau oleh Surya Paloh? Oke. Kan gitu. Ya. Kalau oleh Surya Paloh, kenapa disalahin Anies? Oh sih, iya kan? Iya. Kenapa disalahin Anies? Kan gitu. Kecuali kalau Anies yang bawa. Oke. Ya, bawa terus sampaikan saya maunya Caimin ini jadi wakil. Iya. Nah, mungkin konotasi itulah yang dimarahin oleh semuanya. PKS juga wajib marah dong. Iya. Iya kan? Demokrat juga wajib marah. Nasdem juga wajib marah. Tetapi kalau yang membawa Surya Paloh, ya Anies kan nggak tahu apa-apa. Oke. Iya kan? Tentu kalau saya jadi Anies, kan itu dipanggil apa enggak? Kalau dia panggil Pak saya nih, jadi Anies, dipanggil sama Surya Paloh. Saya bilang Pak, bukan kapasitas saya untuk menentukan itu kan, partai yang menentukan Pak. Jadi untuk apa Pak tanya sama saya, gitu aja. Tinggal pulang aja kalau saya kan gitu. Iya. Logika berpikirnya seperti itu kan. Tapi untuk memang menghindari kecurigaan dan salah persepsi dari masing-masing. Iya, tapi akhirnya kan juga memang orang tadi take it or leave it. Ada orang mengatakan, misalnya saya membayangkan Surya Paloh ngomong begini, saya membayangkan, entah dia bilang Bung Anies, ini saya bawakan Caimin dan PKB ke Anda. Anda terimalah. Karena ini kita punya kepastian nih kalau ini kita nambah kekuatan nih. Tapi kalau Anda mau tetap AHY ya akan sulit karena sebagian Nasdem akan mundur. Kan Anda nggak bisa nyalon. Ya akhirnya kan take it or leave it kan. Anda ambil atau tinggalkan. Makanya kan gini, saya mempersepsikan Anies kan cerdas. Iya. Ya kan, capable kan gitu. Tentunya kalau ada kayak gitu cukup singkat aja ngomong. Jadi Mbak Surya Paloh bukan kapasitas saya untuk mengatakan iya. Tapi partai-partai yang lainnya lagi kan gitu. Iya. Silakan aja Pak dirembuk dengan partai-partai saya. Nanti terakhir baru dikondisikan dengan saya dihadapkan semua partai apa yang saya lakukan. Kan gitu aja sudah selesai. Jadi itu saya pikir itu yang akan disampaikan gitu kan. Jadi ya sekarang kalau orang marah sama Anies itu kan persepsinya. Kan yang Bung Raffi sampaikan persepsinya kan bahwa Anies setuju kan gitu kan. Kan karena untuk aman kan gitu. Saya tanya dong sekarang kalau itu panggil Anies ke Demokrat, panggil Anies ke PKS, sebenarnya ceritanya bagaimana? Selesai kan? Iya. Artinya mungkin Anies sekarang kan memang lagi sensi-sensinya kan gitu. Cuma ya Anies akan mengatakan, ya gimana? Saya sudah memilih AHY, tapi Nasdem nggak mau, ya kan? Ketika apakah Anies mengatakan seperti itu? Apakah sudah bertemu dengan Demokrat? Apakah sudah bertemu sama PKS? Kan gitu. Iya, tapi kan paling tidak misalnya saya membayangkan Anies akan ngomong begitu kan? Dia pernah mempropos AHY untuk menjadi cawapresnya, tetapi selalu terganjal dari Nasdem yang nggak mau. Kan begitu. Iya kan begini, kalau orang tahu politik, Anies bawa partai nggak?
Iya. Ya kan? Iya. Kalau dia mempropos seperti itu harusnya tahu dong. Iya. Bahwa tidak kewenangan Anies saja, tapi kan dari partai-partai yang lainnya lagi. Itu aja logikanya gitu aja. Jadi ibarat dia apa? Dia bukan final say, dia bukan penentu akhir sih ya. Kecuali Surya Paloh. Nah, Surya Paloh ngomong sama Demokrat. Pokoknya wakilnya AHY. Jadi, nah itu kan yang menentukan dia sendiri kan. Kalau Surya Paloh sekarang pokoknya Caimin kamu ya udah. Bisa itu. Ya, karena dua aja udah cukup kan gitu. Ini gara-gara perjuangan Pak Gatot, perjuangan kita dulu, gara-gara presidensial threshold sih. Coba kalau nggak ada presidensial threshold, kan orang kan bebas bermanuver kan? Ya, inilah kalau kita sudah dimasuki dengan sistem demokrasi yang tutup mata menggunakan demokrasi di Amerika kan gitu. Iya. Bukan berdasarkan demokrasi yang diambil dari sejarah demokrasi Indonesia itu harusnya dipelajari dulu dong. Iya, gitu. Tapi di Amerika juga nggak sesempit ini demokrasi. Justru itu kita udah melebihi kan gitu. Tapi untuk urusan presidensial threshold kita nggak melebihi. Justru ini kelihatannya urusan presiden cuma urusan ini, mohon maaf saya ngomong apa adanya, urusan Surya Paloh, urusan Prabowo, urusan Megawati. Jadi kan 3 orang ini aja kan. Prabowo menentukan dirinya sendiri tanpa mekanisme partai, Megawati sama menentukan orang lain oleh dirinya sendiri sama juga. Kemudian Surya Paloh menentukan Anies. Nah, karena dia tidak cukup 20% dan bukan dirinya sendiri yang maju, memang dia cari lagi. Tapi pada dasarnya kingmakernya dia juga kan, gitu. Ya itulah kalau dikatakan bahwa kita itu sudah meninggalkan. Bahwa kita itu kan ada yang election itu memang untuk perorangan ya gitu. Tapi kita harus ada perwakilan golongan waktu itu. Ada perwakilan daerah kan gitu. Kan teritori kita 3 itu harusnya yang ini kita udah kebablas sampai ya sudahlah, udah berlanjut mau diapain lagi kan gitu. Kita tunggu aja nanti perubahannya gitu. Banyak sekali orang bilang Anies Gatot ideal, lebih adil, jangan pedulikan partai, pure calon non partai, insya Allah amanah. Bilang amanah pure partai, kalau tetap aja yang calonkan harus partai politik. kita nggak bawa partai politik ya sama aja bohong ya.